Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, baik, dilindungi oleh Tuhan. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan bahwa kita dirancang menjadi pemenang, bukan orang-orang yang kalah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya tidak membaca ayat-ayat ini, tetapi saya berharap saudara akan membaca itu di rumah, di kantor, atau di tempat-tempat pekerjaan saudara. Fokus kita ada pada ayatnya yang ke-9. Fokus kita ada pada ayat yang ke-9 sebagai landasan renungan kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Artikan firman-Mu sehingga kami bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Sekali lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Saudara, renungan kita hari ini, jadilah orang-orang yang adil. Jadilah orang-orang yang adil. Saudara, Rasul Paulus sedang menasihati saya dan saudara, mari dalam setiap tingkah laku kita, dalam kehidupan kita, jadilah orang-orang yang adil dalam setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Jemaat Tuhan di Korintus dicela oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena mereka tidak adil dengan saudara seiman mereka. Mereka tidak melakukan yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu adil terhadap saudara seiman mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus sedang mengatakan bagi mereka bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, hari ini mari berlakulah adil untuk semua orang. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan harus adil, harus melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita harus adil, perkataan kita harus adil, segala sesuatu yang kita lakukan harus adil, baik itu untuk saudara seiman kita, baik itu untuk orang-orang yang di luar, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka melihat Kristus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Berlakulah adil hari ini. Mengapa? Karena Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, apabila hari ini saudara merasa bahwa orang tidak berlaku adil bagi saya dan saudara atau bagi saudara, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah hakim yang benar, hakim yang adil. Tidak perlu membawa persoalan kita untuk diadili oleh orang-orang yang di luar. Mengapa? Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan dan Dia akan membalaskannya bagi kita, karena Dia adalah Allah yang adil. Mari adillah dalam kehidupanmu, adillah dalam segala tindak tandukmu, adillah dalam segala perkataanmu. Maka firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu menjadi bagian atas kehidupan saya dan saudara-saudara. Saya menutup renungan firman Tuhan ini dengan satu ayat dari Matius pasal 5, ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus, bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, bawa damai, bawa keadilan, karena kita adalah anak-anak Allah. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar hari ini kita terus ada dalam kehendak Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, yang sakit, yang adalah masalah, pergumulan akan masa depan, angkat tanganmu dan saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk berlaku adil dalam segala hal, dalam tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, baik itu untuk saudara seiman kami, baik itu untuk orang yang ada di lingkungan kami, yang ada di sekitar kami, agar kami disebut anak-anak Allah, agar kami disebut orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapa di surga, ampuni mereka yang tidak berlaku adil kepada kami, karena pembalasan itu adalah hak-Mu dan Engkau adalah hakim yang adil atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan memberikan kekuatan, berikan kemenangan bagi mereka yang mulai hilang harapan, yang mencari masa depan. Tuhan, Engkaulah sumber masa depan mereka, dan hamba taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan diberkati hari ini. Mereka berjalan dalam kemenangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Pesan saya, jaga kesehatan saudara dan jaga iman saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam renungan-renungan selanjutnya. Puji Tuhan. Shalom. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.